Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang kami hormati Pak Nizar, Pak Halim Kala, ada senior saya juga nih Pak Heri Ginanjar, Pak Heri Putranto. Izin saya berdiri. Dari sini aja kali ya. Bisa ditampilkan? Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Ini suatu event yang luar biasa untuk kolaborasi mungkin para penggerak sustainability ya, banyak muka-muka familiar, namun mungkin ada baiknya saya perkenalkan diri juga, karena mungkin ada yang baru pertama kali ketemu saya juga ya. Bisa next, ya memang agak sulit ya. Baik, nama saya Fahmi Hamim Derinda, saya sebagai senior expert di sustainability strategi Pertamina, dan ini mungkin kalau dibaca waktunya udah tinggal 9 menit ya, jadi saya nggak akan bacakan semua, nanti kita bisa mungkin ngobrol-ngobrol setelah sesi ini ya. Jadi saya masuk di Pertamina 2003 dan memang sepanjang karir saya hampir 20 lebih tahun di Pertamina, mulai dari HSSE sampai saat ini di sustainability. Oke, jadi apa sih tantangan kita saat ini ya? Kita melihat bahwa kondisi global itu sangat dinamis ya. Mungkin kita melihat ada perang yang terjadi, kemudian ada perang beneran, perang dagang gitu ya. Kemudian ada juga masalah ekonomi dari sisi nilai tukar yang kita lihat naik turun gitu ya. Kemudian tentunya di event kita kali ini ada tekanan terhadap energi bersih ya. Tadi beberapa keynote speech sudah menyampaikan bahwa investor pada saat mau investasi menanyakan aspek ESG atau sustainability yang mereka persyaratkan gitu ya. Jadi mungkin belum lama 2020 tadi saya berbicara sebentar, event pertama ini untuk Indonesia Corporate Sustainability Outlook, awalnya katanya dari CSR diselenggarakan pada awal-awal pandemi ya 2020 dan sudah berjalan 5 tahun. Jadi kita saat ini post pandemic ini mengalami perubahan pola kerja juga ya. Kita awalnya dipaksa untuk online, sekarang sudah kembali offline tapi kita bisa fleksibel ya. Kadang meeting juga lebih fleksibel karena bisa secara online, kemudian adanya resiko inflasi, geopolitik tadi, masalah peperangan, kemudian pengaruh kekuasaan, dan juga tentunya terkait sustainability ini yang kita sama-sama hadapi saat ini, masalah climate change. Nah, bagi kami di industri energi tentunya untuk menyediakan energi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini menghadapi 3 pokok tantangan atau yang disebut energy trilemma ya. Jadi ada perubahan dari energy mix, Pertamina sebagai BUMN yang bergerak di bidang khususnya oil and gas ya traditionally, pergeseran ke arah energi terbarukan ini juga menjadi suatu tantangan sekaligus peluang. Kemudian ada kondisi geopolitik dan tentunya tekanan climate change. Mungkin beberapa waktu yang lalu pada saat bicara climate change, Pertamina mungkin merasa agak posisinya ada di mana gitu ya, karena menghasilkan produk yang berkontribusi langsung terhadap climate change gitu ya. Tapi saat ini kita bisa melihat bahwa itu suatu peluang yang memang harus kita kejar gitu ya. Terkait energy security, energy equity, dan environmental sustainability ini juga kalau dari sisi Indonesia yang masih menjadi tantangan dari sisi equity dan environmental sustainability kalau kita lihat datanya yang ada. Kemudian apa jawaban Pertamina terhadap itu adalah dengan dual growth strategy. Pertamina sebagai BUMN saat ini 99% sahamnya dimiliki oleh Danantara dan 1% seri A oleh Kementerian BUMN. Kita sudah menetapkan visi menjadi perusahaan energi yang mengedepankan security, availability, and sustainability of energy ya. Artinya
ketahanan energi, juga energi yang terjangkau dan keberlanjutan. Dual growth strategy ini kita tetap maximizing legacy business, artinya bisnis-bisnis di upstream, mencari minyak dan gas, juga di refinery, juga industri retail di oil and gas, produk-produk untuk transportasi, untuk industri itu tetap kita lakukan dengan cara kita decarbonize, jadi menurunkan emisinya seperti untuk legacy business. Tapi di sisi kanan kita punya low carbon business yang saat ini kita gencarkan. Pertamina telah membentuk satu subholding khusus, Pertamina New and Renewable Energy, untuk sangat fokus di bidang low carbon business ini. Jadi ini beberapa upaya strategi yang sudah dicanangkan untuk menjawab tantangan tersebut. Nah, ini beberapa rencana ya yang akan di scale up oleh Pertamina. Yang pertama dari sisi biofuels, kita sama-sama tahu pemerintah sudah mencanangkan B40 mulai 2025. Kemudian Pertamina juga mengembangkan produk-produk ramah lingkungan seperti Sustainable Aviation Fuels, SAF, kemudian ada HVO yang bisa menggantikan solar. Kemudian yang pilar kedua adalah petrochemical. Ini kita melihat kalau ada pergeseran untuk transportasi dari fossil fuels ke electrified vehicles, kita harapkan produk-produk petrokimia ini yang akan kita dorong untuk meningkatkan revenue ke depan. Kemudian dari sisi renewables, tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Wamen, pemerintah sangat menggencarkan ini, salah satunya adalah geothermal. Pertamina memiliki satu anak perusahaan, Pertamina Geothermal Energy, yang memang fokus di bidang geothermal ini. Dan yang terakhir ini yang emerging adalah CCS, CCUS. Kita sudah melakukan beberapa trial dan saat ini sedang dikembangkan untuk beberapa lokasi, khususnya di Asri Basin, yang kita harapkan ini bisa menjadi storage yang signifikan di kawasan. Kemudian berikutnya gas to power. Kita tahu gas itu masih menghasilkan emisi tapi jauh lebih rendah daripada coal ya. Jadi gas to power ini sebagai transition pathway untuk mendecarbonize sektor energi. Kemudian renewables juga ini juga dicanangkan untuk menambah solar panel dan wind dan juga biomass. Kemudian industri baterai itu melalui IBC, di mana Pertamina salah satu pemegang sahamnya juga. Dan yang keempat itu green hydrogen. Ini yang masih kita coba dengan sumber dari geothermal dan juga mungkin ke depan dengan sumber dari PLTS. Nah, yang paling kanan ini NBS and Carbon Credit Trading. Jadi Pertamina sebagai salah satu penyedia karbon kredit yang pertama bahkan di IDX Carbon itu disuplai oleh Pertamina Geothermal dari proyek PLTP di Lahendong. Pak Fahmi, mohon maaf, 1 menit lagi Pak ya. Siap, makasih Pak Budi. Dan yang terakhir itu kita juga melakukan program-program pemberdayaan dengan program Desa Energi Berdikari, artinya desa-desa kita berdayakan dengan renewable energy, kemudian pengolahan sampah dan program-program terintegrasi yang memang menjawab tantangan yang ada di masyarakat. Nah, ini slide terakhir. Jadi pada intinya Pertamina ini sedang bertransformasi. Mungkin sebagai informasi, beberapa waktu lalu ada perubahan struktur di Pertamina. Sekarang ada Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis. Jadi ini menandakan bahwa memang isu keberlanjutan ini menjadi suatu isu yang strategik dan penting, sehingga dibentuk satu direktorat tersendiri untuk transformasi dan keberlanjutan bisnis. Saat ini Pertamina di Fortune Southeast Asia 500 itu di ranking ketiga. Kita harapkan ini bisa semakin baik ke depan, tentunya dengan transformasi dan bisnis-bisnis yang mendukung keberlanjutan. Untuk transformation agenda ini saat ini sedang bekerja keras tim transformasi mengenai strategic alignment, kemudian optimisasi bisnis, meningkatkan value creation dan juga stakeholder and public trust. Mungkin
isu Pertamina di sejak awal tahun kita sama-sama tahu ya, isu mengenai tata kelola, governance, ini mungkin salah satu pilar sustainability yang memang mungkin belum menjadi fokus yang cukup di-address ya. Karena kita selalu bicara climate, tapi ternyata tata kelola ini menjadi salah satu isu yang memang sangat kritikal untuk kepercayaan masyarakat. Saya kira itu, terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.